Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat beribadah online. Hari ini sudah tanggal 4 Oktober 2020 bersama Lause Mariana. Nah, kalian di rumah jangan lupa siapkan Alkitab dan kotak persembahannya ya. Taruh dekat kamu, jadi nanti pas mau dipakai sudah tersedia. Yuk sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau minta pimpinan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami percaya Tuhan tetap memimpin kami, menyertai kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami hati yang setia untuk boleh beribadah setiap minggu dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Jalan Serta Yesus. Tema kita hari ini adalah Living for Others. Tuhan ingin kita bisa mempedulikan orang lain. Kasih Tuhan yang sudah kamu terima, kamu bisa bagikan ke orang lain. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus juga sayang semua orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau sayang semuanya. Yuk anak-anak, kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Anak-anak, sekarang silakan duduk, kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Lause ajak kita nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur berbuah lebat.
Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu online pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Hari ini adalah bagian kelas kecil. Lausa mau menyapa semua anak-anak sekolah minggu kelas kecil, baik pagi yang siang. Kelas Daniel, hai. Kelas Samson, kelas Mazmur, kelas Samuel, kelas Elkana, kelas Musa, Yunus, dan juga Deborah. Anak-anak, semuanya duduk dengan rapi ya. Siapkan Alkitab kamu dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Tuhan pimpinlah di dalam ibadah sekolah minggu, kami bisa belajar dengan baik, kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kido, kamu sedang apa sih? Oh ini Bona, saya lagi mungut-mungut sampah di sini. Pungut-pungut sampah? Untuk apa? Kan udah ada cleaning service. Oh nggak apa-apa, kan ini mau sekolah minggu. Jadi saya mau rapikan ini karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan? Apa hubungannya sama pungut-pungut sampah ya? Oh, ada hubungannya. Nanti kita akan belajar ya di firman Tuhan di kelas sekolah minggu hari ini. Kamu mau ikut? Oh, ada ya? Aku mau ikut dong. Aku mau ikut. Oke, let's go. Let's go. Anak-anak, apa yang dipercakapkan oleh Bona sama Kido tadi, itu ada di dalam ayat hafalan kita. Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Di perjanjian baru 1 Korintus pasal 16 ayatnya ke-14. Lihatlah di perjanjian baru, pelan-pelan ya. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama pelan-pelan alamat dan isinya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Anak-anak, apa arti daripada ayat ini? Dikatakan lakukanlah segala pekerjaanmu, kamu masing-masing. Khususnya anak-anak yang sudah ada Yesus di dalam hatimu. Saat kamu melakukan apapun, berkata apapun kepada orang lain, kamu melakukannya itu di dalam kasih. Kamu mengerjakannya bukan dengan terpaksa atau ngomel-ngomel dulu, tetapi dengan hati yang rela. Karena ada kasih Tuhan di dalam hatimu. Anak-anak, bagi kamu yang sudah ada Yesus di dalam hatimu, Tuhan mau kamu melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadamu. Mulai kamu dari masa kanak-kanak sampai nanti kamu dewasa. Ketika kamu bekerja, kamu lakukan semuanya itu dengan kasih Yesus. Kamu bisa mengasihi Yesus karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi sayang sama kamu. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu. Tapi bagaimana anak-anak kalau belum punya Yesus di dalam hatinya? Pelajarilah hari ini, ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Ia ingin mengampuni dosamu dan membuat hidupmu menjadi baru. Dan kamu bisa lakukan itu pada hari ini. Sekarang kita mau membacanya beberapa kali. Kita baca ayat ini, Lausa tampilkan hanya huruf pertama dari setiap kata di dalam ayat hafalan. Bisa ya, pelan-pelan dulu ya, nanti baru pakai gerakan ya. Sama-sama, 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yeay, bisa. Sekarang mau pakai gerakannya. Ya, pakai gerakannya. Ikutilah pelan-pelan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi,
Ya, Lause nggak ikut, tapi Lause hanya pakai gerakannya aja. Ikuti bibir, lidah, mulut Lause, tidak ada suaranya. 1, 2, 3. Bagus, tepuk tangan yang paling keras karena kalian bisa melakukannya. Betul. Sekarang kita mau masuk di dalam pelajaran kita. Lause mau tanya dulu anak-anak di sini. Apakah yang menjadi makanan kesukaanmu? Wah, setiap orang punya makanan kesukaannya. Termasuk anak-anak. Lause dengar ada beberapa anak-anak bilang gini, makanan kesukaan saya Lause adalah telur goreng buatan mami. Itu yang paling keren sedunia. Kemudian ada, aku paling suka itu roti coklat. Aku suka es krim, aku suka burger, dan banyak lagi macam-macamnya. Ya, nggak apa-apa. Anak-anak, kamu bisa makan makanan kesukaanmu kapan saja, bukan? Atau kadangkala pun kamu punya kesempatan bisa mencoba makanan yang lain. Namun dalam cerita Alkitab hari ini ada orang-orang yang tidak hanya tidak bisa makan makanan kesukaannya, tapi dan juga untuk makan sehari-harinya saja pun sangat sulit karena ada kelaparan di Bethlehem. Ceritanya ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama. Anak-anak, apa yang terjadi? Ada satu keluarga anak-anak, suami istri dan 2 anaknya laki-laki. Namanya adalah Naomi, Elimelech, Mahlon, dan Kilion. Agak sulit ngomongnya ya, tapi kita perlu belajar untuk mengucapkannya. Yuk sama-sama pelan-pelan. Lause sudah tuliskan di papan di sebelah Lause. Naomi, Elimelech, Mahlon, dan Kilion. Betul, karena kelaparan yang begitu sangat besar di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Moab itu adalah tempat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka siap-siap, yuk kita peragakan bagaimana siap-siap memasukkan semua barang-barang ke dalam tas atau ke dalam kota untuk tempat mereka bisa meletakkan semua barang dan kemudian mereka pergi. Yuk begini, masukkan semua. Lalu kemudian jalan, panas, capek, jauh. Mereka bawa barangnya. Akhirnya tibalah mereka di Moab, anak-anak. Dan di sana Mahlon dengan Kilion tumbuh dewasa. Dan Mahlon menikah dengan perempuan Moab, juga Kilion. Mahlon itu istrinya bernama Rut. Dan kemudian Kilion istrinya bernama Orpa. Anak-anak, tidak lama kemudian berturut-turut meninggallah Elimelech. Juga setelah itu Mahlon. Lalu kemudian Kilion. Naomi sedih sekali. Dia sangat sedih sekali. Setelah berjalan beberapa waktu, Naomi mendengar kabar bahwa di Bethlehem sudah mulai ada makanan tersedia. Dan dia berencana kembali ke Bethlehem. Dan Naomi pada saat itu menyuruh Rut dan Orpa untuk kembali kepada keluarganya masing-masing. Dan Alkitab menuliskan di sini, Orpa setuju. Dia balik ke keluarganya sebelumnya. Tetapi Rut itu menolak. Dia bilang begini kepada Naomi, ibu mertuanya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Tidak mudah dan ini sangat sulit sekali. Tetapi Rut mau melakukannya. Dia mau tinggal bersama dengan Naomi, ibu mertuanya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan punya rencana bagi Naomi untuk dia tidak hidup sendiri dan ada yang memperdulikannya. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tibalah di Bethlehem. Apakah Naomi senang ketika dia tiba di Bethlehem? No. Naomi di dalam hatinya sangat marah sekali kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya yang dia alami. Suami dan anak-anaknya meninggal dunia. Sekarang dia tidak punya siapa-siapa. Mereka perlu makan. Tapi orang-orang di sana semua sibuk-sibuk masing-masing dengan urusan mereka. Bagaimana caranya? Tapi lihat, Rut kemudian
besoknya mulai ke ladang. Ngapain? Dia memungut jelai di belakang pekerja-pekerja yang baik hatinya kepada dia. Rut bekerja dengan sangat rajin anak-anak. Walaupun sulit, panas, dia berkeringat. Tapi dia rela melakukan itu semua. Anak-anak, apa yang Rut lakukan itu menunjukkan bahwa dia peduli anak-anak kepada Naomi. Sungguh sangat luar biasa. Demikian juga bagi kamu anak-anak yang punya Yesus di dalam hatimu. PowerPoint statement kita mengatakan, mari kita baca sama-sama. Allah ingin aku memperdulikan orang lain. Sekarang ganti aku dengan namamu ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Allah ingin Maura memperdulikan orang lain. Ketika kamu peduli, berarti kamu rela melakukan sesuatu kepada orang lain tanpa ngomel, tanpa debat dulu. Mengapa? Alasannya karena kamu mengasihi, sayang sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hatimu memberikan kamu kekuatan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Contohnya adalah ketika kamu melihat di masa pandemi ini keluargamu, sanak famili semua sibuk-sibuk. Nah, kamu bisa bantu melihat kain cucian yang sudah kering, kamu bisa bantu melipatnya dengan rapi. Lalu kemudian buang sampah ke tong sampah. Kamu ingat seperti apa yang dikatakan oleh ayat hafalan kita katakan pakai gerakan ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, ketika kamu lakukan itu tandanya kamu peduli dengan orang lain. Anak-anak ini yang dilakukan oleh Rut di dalam cerita Alkitab kita. Dia sangat peduli kepada ibu mertuanya, yaitu Naomi. Maka dia pergi ke ladang, memungut jelai, tidak berhenti-hentinya di belakang para pekerja-pekerja yang baik hati kepadanya. Anak-anak, ternyata pemilik ladang itu adalah Boas. Boas saat itu memperhatikan Rut. Dan kemudian dia mendapatkan banyak informasi dari para pekerja-pekerjanya. Dan akhirnya Boas bisa memahami keadaan apa yang dialami oleh Rut. Dan Tuhan ini istimewanya memakai Boas untuk menunjukkan kebaikannya kepada Rut. Walaupun Rut itu adalah orang yang miskin dan Rut itu bukan orang Israel. Anak-anak, Tuhan yang sama hari ini juga mau menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Karena Tuhan sangat sayang kepada kamu. Tuhan sayang kamu, tidak ada hubungannya dengan asalmu, dari manakah, prestasimu bagaimanakah, penampilanmu apalagi. Bukan, Tuhan sayang kamu, apapun keadaan kamu. Tuhan tahu bahwa masalah terbesarmu adalah dosa yang mengakibatkan kamu terpisah dari Allah selama-lamanya. Namun, melalui pengorbanan Yesus yang sudah mati dan hidup kembali, maka dosa-dosamu anak-anak, apapun itu bisa diampuni. Dan kamu bisa dijadikan anak-anak Allah. Anak-anak, semua ini Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kamu. Dan Dia mau tunjukkan ini kepadamu. Dan Tuhan yang sama itu juga menunjukkan kebaikannya kepada Rut melalui Boas. Dan hari itu setelah seharian bekerja, Rut pulang ke rumah. Dia membawa makanannya kepada Naomi. Naomi kaget melihat apa yang dibawa oleh Rut. Dan dia hatinya senang sekali. Setelah beberapa waktu, kamu tahu apa yang terjadi? Ini dia, Rut dan Boas akhirnya menikah. Mereka menjadi suami istri. Tuhan memberikan mereka keturunan, anak laki-laki yang diberi nama Obed. Dan setelah itu ada keturunan mereka lagi, ada Isai, lalu kemudian ada Daud. Dan selanjutnya, ini yang penting, Tuhan Yesus lahir. Dia adalah juru selamat manusia yang lahir ke dalam dunia ini. Anak-anak, Tuhan Yesus lahir dari garis keturunan Rut dan Boas. Diawali ketika Rut memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia mau peduli kepada orang lain. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, ingatlah PowerPoint statement kita hari ini. Sebutkan namamu di dalam PowerPoint statement ini sama-sama. 1, 2, 3. Allah ingin Maura memperdulikan orang lain.
Betul, ketika kamu sharing mainan atau game dengan Cece atau Mei dengan senang hati, dengan sukarela, atau kadangkala kamu melihat ada sekelilingmu yang susah, walau tidak bisa ketemu, kamu bisa berdoa untuk dia dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang susah serumah dengan kamu, kamu bisa nyanyikan lagu sekolah minggu kesukaanmu untuk bisa menghibur dia. Dan kamu lakukan itu dengan sukacita, tanda kamu peduli kepada orang lain. Ingatlah ayat hafalan kita, masih ingat pakai gerakan ya? 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kamu bisa lakukan itu semua karena kamu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau Yesus belum ada di dalam hatimu? Kamu berarti belum pernah terima Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu. Dan kamu bisa melakukannya sekarang. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang indah. Berilah kami kekuatan-Mu Tuhan. Ketika kami melihat sekeliling kami mau memperdulikan orang lain dan melakukan semuanya tugas-tugas pekerjaan yang kami lakukan, atau ada tugas melalui perkataan kami lakukan di dalam kasih Kristus. Karena kami mau menyenangkan Tuhan, karena kami sayang sama Tuhan. Terima kasih berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause memberikan satu aktivitas di sini. Ini dia aktivitasnya ya. Ini Lause nanti bagikan di dalam linknya ya. Ada link di grup WA sekolah minggu. Di sini kamu buatlah satu garis yang jelas bagaimana menolong Ruth menemukan jalan ke ladang milik Boas supaya dia bisa memungut jelai. Buat garis yang jelas ya. Kalau sudah selesai, jadi mulainya dari sini. Ya. Kalau sudah selesai, foto dan kirim kepada guru Lausenya masing-masing di kelas. Ya, sekian dulu firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Anak-anak, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Kita siapkan kotak persembahan dan kita mau nyanyikan lagu persembahan kami. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang selalu baru untuk kami setiap hari. Saat ini kami membawa uang persembahan, kiranya Tuhan Yesus terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Lause mau mengumumkan tentang renungan harian anak. Nah, nanti Lause kelas kalian masing-masing akan memberitahu kalian lewat WhatsApp group ya. Jadi untuk anak-anak kelas kecil, orang tuanya tolong membantu anak-anak untuk boleh membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, anak-anak, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, ibadah hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk kalian yang besok ujian, harus tetap belajar dengan semangat ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.